Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Nakairunisa dengan NIM 2511102431079 dari program studi S1 Manajemen kelas B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pengantar bisnis pertemuan 1 sampai 15. Materi yang akan dibahas meliputi konsep dasar bisnis, etika bisnis, bisnis global, bentuk kepemilikan usaha, perencanaan bisnis, lingkungan bisnis, manajemen, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, pengelolaan modal, transformasi digital, hingga bisnis Islam. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami dasar-dasar bisnis dan mengetahui bagaimana perkembangan dunia bisnis di era modern. Pengantar bisnis merupakan mata kuliah yang mempelajari dasar-dasar mengenai kegiatan bisnis dan bagaimana suatu usaha dijalankan. Bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena hampir seluruh kebutuhan manusia dipenuhi melalui kegiatan bisnis. Contohnya makanan, pakaian, transportasi, pendidikan, hingga teknologi. Selain itu, bisnis juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di era modern seperti sekarang, perkembangan teknologi membuat dunia bisnis berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, seseorang harus mampu memahami perubahan tersebut agar dapat beradaptasi dan bersaing. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok untuk menghasilkan dan menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat. Tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumen dan menjaga keberlangsungan usaha. Dalam bisnis, terdapat beberapa fungsi penting, seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan harus berjalan dengan baik agar bisnis dapat berkembang. Etika bisnis merupakan pedoman yang digunakan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan harus bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepercayaan konsumen menjadi salah satu aset penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga kualitas produk dan pelayanan agar kepercayaan tersebut tetap terjaga. Pada slide ini, kita akan membahas tentang bisnis global. Bisnis global merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan tidak hanya dalam satu negara, tetapi juga melibatkan negara lain. Perkembangan teknologi dan globalisasi membuat perusahaan lebih mudah memperluas pasarnya ke berbagai negara. Salah satu caranya adalah melalui ekspor, yaitu kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Selain itu, terdapat impor, yaitu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri. Namun, bisnis global juga memiliki tantangan yang cukup besar. Perusahaan harus mampu menghadapi perbedaan budaya, bahasa, kondisi ekonomi, serta peraturan yang berlaku di setiap negara. Selain itu, persaingan internasional juga semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus juga meningkatkan kualitas produk, berinovasi, dan memberikan pelayanan yang baik agar mampu bersaing di pasar global. Contoh bisnis global yang sering kita jumpai adalah perusahaan seperti Samsung, Toyota, dan McDonald's yang memasarkan produknya di berbagai negara. Pada slide ini membahas tentang bentuk kepemilikan usaha. Sebelum memulai bisnis, pelaku usaha perlu menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Yang pertama, ada perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari saham dan memiliki badan hukum yang jelas. Dan yang kedua, ada CV yang terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif menjalankan usaha, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal. Dan yang ketiga, ada firma, yaitu badan usaha yang seluruh anggotanya ikut mengelola usaha dan bertanggung jawab bersama. Keempat, ada koperasi yang merasaskan kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihnya harus disesuaikan dengan kondisi dan tujuan bisnis. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan langkah yang sangat penting sebelum memulai usaha. Business plan berisi tujuan usaha, target pasar,
strategi pemasaran, sumber pendanaan, dan rencana pengembangan usaha di masa depan. Dengan adanya perencanaan bisnis, pelaku usaha akan lebih mudah menentukan arah bisnis yang ingin dicapai. Selain itu, resiko kegagalan juga dapat diminimalkan karena segala sesuatu yang telah dipersiapkan dengan baik. Perencanaan bisnis juga dapat membantu menarik investor karena menunjukkan bahwa usaha yang akan dijalankan memiliki tujuan dan strategi yang jelas. Oleh karena itu, bisnis plan menjadi salah satu dasar penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Pada slide ini membahas tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan segala faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis antara lain kondisi ekonomi, sosial budaya, perkembangan teknologi, perilaku konsumen, dan kebijakan pemerintah. Perubahan pada salah satu faktor tersebut dapat memberikan dampak terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat. Sebagai contoh, perkembangan media sosial membuat banyak perusahaan mengubah cara pemasarannya menjadi lebih digital agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan di era modern. Manajemen bisnis merupakan proses mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Terdapat 4 fungsi utama manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan strategi perusahaan. Kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota. Yang ketiga, directing atau pengarahan, yaitu memberikan arahan dan motivasi kepada karyawan agar bekerja sesuai tujuan perusahaan. Dan yang keempat, controlling atau pengendalian, yaitu mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan manajemen yang baik, perusahaan akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada slide ini membahas tentang sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan salah satu aset terpenting dalam perusahaan. Perusahaan perlu melakukan proses rekrutmen yang baik agar mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan agar kemampuan karyawan terus meningkat. Karyawan yang kompeten akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Karena itu, perusahaan perlu menjaga hubungan yang baik dengan karyawannya. Produksi merupakan proses mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna bagi konsumen. Dalam kegiatan produksi, perusahaan harus memperhatikan kualitas, jumlah produksi, lokasi produksi, dan efisiensi operasional. Perusahaan juga harus menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan pasar agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan produk. Produksi yang baik akan membantu perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Pemasaran tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan juga perlu segmentasi pasar, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian, perusahaan menentukan target pasar yang akan menjadi sasaran utama penjualan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan konsep bauran pemasaran atau P4, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Strategi pemasaran yang tepat akan membantu meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Modal merupakan sumber dana yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Modal dapat berasal dari dana pribadi, pinjaman, investasi, maupun sumber pendanaan lainnya. Pengelolaan modal yang baik sangat penting karena akan mempengaruhi keberlangsungan usaha. Perusahaan harus mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran agar kondisi keuangan tetap stabil. Dengan pengelolaan modal yang baik, perusahaan akan lebih mudah berkembang dan menghadapi berbagai tantangan bisnis. Transformasi digital merupakan perubahan cara perusahaan menjalankan bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital.
Saat ini banyak perusahaan menggunakan media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran digital untuk mempermudah kegiatan bisnis. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat komunikasi, dan memperluas jangkauan pasar. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan keamanan data dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era modern. Bisnis Islam merupakan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam bisnis Islam terdapat beberapa prinsip utama, yaitu kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Pelaku usaha harus selalu bersikap jujur dalam memberikan informasi kepada konsumen dan tidak melakukan penipuan. Selain itu, semua pihak harus diperlakukan secara adil agar tidak ada yang dirugikan. Bisnis Islam juga melarang praktik riba karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariat. Tujuan bisnis Islam bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan dan memiliki banyak aspek yang saling berkaitan. Mulai dari konsep dasar bisnis, etika bisnis, manajemen, pemasaran, hingga transformasi digital. Semuanya memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu usaha. Di era modern, pelaku usaha dituntut untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi agar mampu bersaing. Dengan memahami materi pengantar bisnis, kita memiliki bekal yang lebih baik untuk menghadapi dunia kerja maupun membangun usaha sendiri di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.